Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Natasha dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan analisa gas darah. Pemeriksaan lab digunakan untuk mengukur pH darah, oksigen, dan keseimbangan asam basa pada tubuh melalui pembuluh darah arteri atau pembuluh darah bersih. Tujuannya ini untuk menilai tingkat keseimbangan asam basa pada tubuh, untuk mengukur saturasi oksigen, untuk mengetahui kondisi fungsi pernapasan dan kardiovaskuler, menilai kondisi fungsi dan metabolik tubuh, dan untuk mengetahui sistem ginjal, dan untuk mengetahui apakah ada permasalahan pada di gangguan jantung. Indikasinya ini pada pasien dengan shock hipovolemik, pada pasien yang mengalami infark miokard, pada pasien yang mengalami edema pulmo, dan pada pasien yang mengalami penyakit obstruk paru kronik. Indikasinya ini tidak dilakukan pada denyut arteri yang tidak teraba, pada hasil tes Allen yang negatif, pada pasien yang mengalami infeksi terbuka, pada pasien yang mengalami luka bakar, atau adanya gangguan pembekuan darah. Berikut adalah alat dan bahan untuk melakukan tindakan analisa gas darah sebagai berikut. Ada perlak pengalas, bengkok, hand scrub, plester, heparin untuk pembekuan darah atau koagulasi, kasa steril, alkohol swab, bak instrumen yang berisi jarum AGD atau speed AGD, gabus penutup, handscoon steril, dan gunting. Selamat pagi Ibu, saya perawat Ita Natasha. Saya di sini bertugas pada pukul 8 sampai 2 siang hari ini. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pengambilan analisa gas darah pada Ibu ya Bu. Tujuannya ini untuk mengetahui keseimbangan asam basa pada Ibu, untuk mengetahui saturasi oksigen Ibu, untuk mengetahui pH darah pada Ibu. Waktunya ini kurang lebih 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu bersedia, saya akan izin untuk mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Kemudian, mencuci tangan menggunakan hand scrub atau air mengalir. Menggunakan hand scrub ini 20-30 detik. Sebanyak 6 langkah. Empat kali. Ibu, saya sudah kembali ya. Kemudian setelah itu kita tutup sampirannya. Dekatkan alat kepada pasien. Ibu, maaf tangannya ditaruh di sini ya Bu ya. Kemudian kita lakukan tes Allen terlebih dahulu. Ibu, saya akan melakukan tes Allen terlebih dahulu ya pada Ibu ya. Tes Allen ini tujuannya jika terdapat kerusakan pada radialis, maka ulnaris lah yang akan menggantikan untuk menyalurkan darah yang berisi oksigen dan nutrisi ke area ekstremitas atau jari-jari agar tidak terjadi pembusukan dan kematian jaringan. Tes Allen caranya menutup arteri radialis dan ulnaris. Kita raba terlebih dahulu. Ibu, maaf, dikepal tangannya yang kuat. Kita minta pasien membuka dan menutup telapak tangannya sebanyak 4 kali. Buka Bu, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Sampai telapak tangannya ini terlihat pucat, dan selanjutnya kita buka arteri ulnarisnya. Apakah kembali merah selama 15 detik? Jika kembali merah selama 15 detik, maka hasil Allennya ini positif dan tidak terdapat kerusakan pada arteri ulnarisnya dan bisa dilakukan penusukan di arteri radialis tersebut. Kemudian kita siapkan alatnya. Kita sediakan plasternya terlebih dahulu. Kita buka kasanya, kasa sterilnya. Kita robek alkohol swabnya untuk memudahkan nantinya.
Kemudian kita pakai handscoon sterilnya. Kemudian kita isi heparinnya. Jika menggunakan squid AGD tidak perlu memasukkan heparin lagi, tapi jika memakai squid 3 cc, kita masukkan heparinnya terlebih dahulu sebanyak 0,1. Setelah dimasukkan, kita taruh kembali. Kita pakai handscoon-nya. Kemudian kita raba arteri radialis pada pasien. Maaf ya. Kita rasakan denyut mana yang paling kencang. Kemudian kita disinfektan secara sirkulir dari dalam keluar dengan sedikit menekan. Kemudian setelah itu kita suntikan derajatnya 45-90. Jika 90 jangan terlalu dalam dan jangan terlalu cepat agar tidak merusak jaringan yang ada di dalamnya. Kemudian biarkan sampai darah naik dengan sendirinya. Kita ambil sebanyak 3 cc. Darah arteri ini biasanya berwarna merah segar. Setelah itu kita dep dengan kasa steril sambil ditekan. Kemudian spuit yang berisi darahnya ini kita tusukkan di gabus penutup untuk dibawa ke lab. Kita didep selama 5-10 menit, jangan dibuka karena darah arteri ini mengalir cepat untuk tidak terjadinya menyembur. Kemudian kita lakukan fiksasi. Bu, saya di sini sudah selesai ya Bu melakukan tindakan pengambilan analisa gas darah pada Ibu. Nanti hasilnya ini nanti saya kirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan ya Bu. Nanti jika ada bengkak pada Ibu atau adanya darah yang keluar terus menerus, Ibu bisa lapor kepada saya di ruang perawat ya Bu. Ada yang Ibu ingin tanyakan? Tidak. Baik, kalau gitu saya izin kembali ke ruangan ya Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Setelah itu kita rapikan alat, kemudian kita cuci tangan dan jangan lupa dokumentasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.